Salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Dalam kesempatan perjumpaan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang apa yang dikatakan oleh hermeneutik Paul Ricoeur ketika ia mengucapkan sebuah kalimat yang kemudian terkenal, bahwa hermeneutik without emancipation there is empty. Artinya apa? Artinya bahwa hermeneutik tanpa praksis emansipatoris atau praksis pembebasan, maka sesungguhnya hermeneutik adalah nol atau tidak punya kepentingan untuk pembebasan. Catatan ini penting untuk menolong kita memahami bahwa dalam rangka kita berbicara tentang realitas di sekitar kita, maka tugas kita tidak pernah lepas dari upaya-upaya etis untuk perbaikan hidup yang lebih baik, yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih damai, dan dalam rangka menghadirkan keutuhan ciptaan. Teman-teman, salah seorang tokoh penting dari guru-guru kecurigaan adalah Karl Marx. Karl Marx menolong kita untuk menaruh curiga pada banyaknya kepentingan palsu yang seringkali terselip di dalam statement-statement atau pernyataan-pernyataan keagamaan yang menunjukkan moralitas yang tinggi, bahwa seringkali ada kesadaran palsu yang ditutupi oleh sebuah kepentingan lewat pernyataan yang bernada bermoral, yang sesungguhnya menyembunyikan sebuah kepentingan yang tidak baik atau yang sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan kemanusiaan. Disinilah Karl Marx mengucapkan kata-kata yang sangat terkenal bahwa agama adalah candu, agama adalah opium yang membuat manusia dininabobokkan atau tidak disadarkan tentang kepentingan utama dari hidup di dunia ini. Oleh karena hidup pertama-tama oleh agama pada waktu itu diarahkan pada masa depan, bahkan hidup nanti di sorga. Akibatnya, ketika orang berorientasi hidup di masa yang akan datang atau di sorga, maka di waktu yang sama ia melupakan hidup di masa kini. Karena itu, orang seperti Karl Marx mencoba menolong kita berjejak pada bumi di mana kita tinggal, berjejak pada realitas di mana kita hidup, berjejak pada konteks di mana kita sesungguhnya menjadi orang yang hadir di masa kini dengan seluruh keprihatinannya. Tantangan yang penting bagi kita di hari ini adalah mencoba kritis pada pernyataan-pernyataan yang bermoral dan seringkali bersembunyi di balik sebuah pernyataan-pernyataan yang rohaniah, bahkan yang religius, yang sesungguhnya itu menyembunyikan sebuah kepentingan yang palsu. Karena itu Karl Marx mengajak kepada kita untuk tampil apa adanya, tampil yang asli, tampil yang sesungguhnya sebagai manusia yang memiliki motivasi ekonomi. Pertama-tama, manusia harus tahu apa yang menjadi kebutuhannya di hari ini. Pertama-tama, manusia harus tahu apa yang ia hidupi di hari ini. Bukan hanya sekadar bahwa hidup itu berorientasi masa depan, tetapi hidup itu juga diarahkan pada apa yang paling penting di hari ini. Kalau Karl Marx pada waktu itu menemukan bahwa yang utama di hari ini atau kepentingan pertama di hari ini adalah urusan makan, bahkan menurut Karl Marx, filsafat pertama-tama harus dikembalikan bukan sebagai kontemplasi
seperti yang dikatakan oleh Hegel, tetapi harus berfungsi praktis, yaitu bicara tentang apa yang paling penting dalam hidup manusia, yaitu persoalan makan dan persoalan minum. Tetapi di hari ini, kita bisa melampaui pula apa yang dikatakan oleh Karl Marx. Bukan sekadar bahwa kita membutuhkan makan dan minum, tetapi di hari ini kita membutuhkan hal yang jauh lebih penting, yaitu ikatan-ikatan kebersamaan yang membuat kita bisa berdaya ketika kita berbicara tentang banyak kebutuhan yang tidak hanya soal makan dan minum, tetapi lewat solidaritas kita bisa berbagi hal-hal yang orang lain tidak miliki, sehingga kita tahu bahwa ketika saya berkelebihan, maka orang lain yang berkekurangan tahu bahwa ada temannya, ada sahabatnya yang akan menopang dia. Demikian juga ketika kita mengalami kesulitan di sebuah hal, kita juga tahu bahwa ada orang lain yang bisa menopang kita. Hidup yang sulit yang dihadapi di hari ini membutuhkan jawaban-jawaban praktis, dan jawaban paling praktis dalam hidup kita di hari ini adalah solidaritas, kesetiakawanan, keramah tamahan yang membuat kita bisa menyelesaikan banyak tantangan hidup yang sulit di hari ini. Dan kalau kita mau menjalani hidup ini sebagai hidup yang sungguh-sungguh hidup, maka jangan lupakan bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan topangan kita, yang membutuhkan uluran bantuan tangan kita. Tidak hanya makanan, tidak hanya minuman, seperti yang dikatakan oleh Karl Marx, tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu persahabatan dan keramah tamahan yang membangkitkan gagasan-gagasan baru. Tidak hanya bicara makan dan minum, tetapi bicara banyak hal yang bisa kita selesaikan bersama karena kita bergandengan tangan. Demikian perspektif yang saya bagi pada hari ini. Kiranya kita dapat menemukan wawasan baru dalam rangka kita berbicara tentang hidup kita di hari ini. Nantikan saya dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang jauh lebih baik.